Dia adalah orang yang luar biasa, pemirsa. Dan Agus mungkin bisa dibantu untuk ditranslatekan gitu ya kepada Nick di sini. Di titik mana yang Nick ini merasa bahwa titik terendah dalam hidupnya dia? What is the lowest point in your life? When I was 8 years old, I went into depression feeling like there was no hope. Ketika saya usia 8 tahun, saya kehilangan pengharapan. Saya tidak punya pengharapan. I never thought I'd get married, never thought I'd be happy. Saya tidak pernah berpikir akan bisa menikah, tidak bisa berpikir bahwa saya akan bahagia. Never get a job. Tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan. So I didn't want to be a burden to my parents, so I decided to try and commit suicide. Saya tidak mau menjadi beban buat orang tua saya, jadi saya mengambil keputusan untuk bunuh diri. So when I was 10 years old, I tried to drown myself in 15 centimeters of water. Jadi ketika saya usia 10 tahun, saya membenamkan, menenggelamkan diri saya di 15 cm kedalaman air. And I couldn't see a greater plan or future, even when my mom and dad said, "Don't worry, God's got a plan for your life." Saya tidak bisa melihat rencana untuk masa depan saya. Sekalipun orang tua saya sering kali berkata, Tuhan punya rencana bagi engkau. And I didn't know that I could be hands and feet of love still to the world. Saya tidak tahu pada saat itu bahwa saya bisa menjadi tangan kasih dan kaki kasih bagi dunia ini. So when I couldn't see hope, it was very, very sad. Jadi ketika saya tidak bisa melihat pengharapan, itu sangat menyedihkan sekali. And the reason why I didn't go through with my suicide was realizing I would leave my parents with pain. Saya tidak akhirnya bunuh diri karena saya tidak mau melihat orang tua saya itu berakhir dengan terluka begitu. Ya. So I decided to stay. Jadi saya akhirnya Nah, And I'm kemudian glad I did. dan saya senang sekali saya tidak jadi mati, tidak bunuh diri. Ya. That's the amazing thing. kalau Itu sampai ada sesuatu yang luar biasa. Iya, kalau sampai itu terjadi, Nick nggak mungkin bisa bergabung dengan kita di sini ya Bapak Ibu semua ya. Betul. Dan Nick ini adalah seorang sarjana akuntansi You are the Bachelor of Accountants, and finance, right? Financial Planning. Yes. Yeah. Nah, apa yang membuat Anda tidak menekuni karir di bidang itu, tapi malah memilih menjadi seorang motivator gitu? Why you are not practice on that accounting or finance now become a motivator? It was my Yeah. dad who really pushed me in mathematics and suggested to me that I be an accountant. Adalah sebetulnya ayah saya yang mendorong saya untuk belajar matematika dan menjadi seorang akuntan. But at my school, one of the cleaners at the school was the first guy to come up and say, "Nick, you're going to be a speaker one day." Tetapi ada seorang anak di sekolah saya satu ketika berkata kepada saya, Nick, satu hari nanti engkau akan menjadi seorang pembicara. And I was 17 and I said, "You're crazy, man. No way. I'm not going to be a speaker." Pada saat itu saya baru usia 17 tahun, saya bilang, mana mungkin, gak mungkin itu saya bisa menjadi seorang pembicara. He said, "Just start sharing your story." And so I started in small groups. Dan dia mulai berkata bahwa hanya mulai saja menceritakan kisahmu. Saya mulai bercerita tentang kisah saya di kelompok yang kecil. And then when I was 19, I spoke in front of 300 teenagers. Dan pada saat usia 19 tahun, saya bicara di depan 300 anak-anak muda. I was very scared. Saya takut sekali. My knees were shaking. Lutut saya bisa bergoyang. And within 3 minutes of the speech, half the girls were crying and one girl started weeping and she put up a hand. She said, "Can I come and hug you?" Dalam waktu 3 menit, separuh dari yang mendengarkan saya, semuanya itu menangis bercucuran air mata. Dan seorang gadis angkat tangan dan berkata, bisakah saya memeluk engkau? And she came in, she hugged and cried on my shoulder and she said, "No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am." Dia datang kepada saya dan mencium, memeluk saya dan berkata, tidak ada seorang pun yang memberitahu saya bahwa saya itu cantik, saya itu dikasihi dan sebagaimana apa adanya sekarang ini. And I knew her life was changed forever. Dan saya tahu saat itu kehidupannya berubah untuk selama-lamanya. And seeing people's lives change because of hope and faith in God was so much better than doing accounting. Dan melihat kehidupan seseorang itu berubah karena ada satu pengharapan dan iman kepada Tuhan, itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang akuntan. Oke, one more question ya. Satu pertanyaan lagi secara singkat adalah apa yang membuat Nick ini begitu memiliki rasa syukur yang begitu hebat dan dia bisa melupakan segala keterbatasan yang dia punya? What makes you to have this grateful heart all the time and forget all your weaknesses and disadvantage? With the help of God, I've realized to accept the things that I cannot change. Dengan pertolongan Tuhan, saya belajar untuk menerima hal-hal yang saya tidak bisa rubah. And
ask God to help me to change what I need to change. Dan meminta kepada Tuhan untuk membantu saya merubah apa yang bisa saya rubah. More than arms and legs, I need peace, Lebih dari saya membutuhkan tangan dan kaki, saya lebih membutuhkan damai, forgiveness of sin, pengampunan akan dosa, heaven, surga, purpose. tujuan. You can have arms and legs, but if you don't have purpose, you feel empty. Saudara bisa punya tangan dan kaki, tapi kalau saudara nggak punya tujuan, engkau akan merasa kosong. So I want everyone to know that everyone does have a purpose. Dan saya mau setiap orang itu tahu bahwa kita semua memiliki tujuan. And to never ever give up. Dan jangan pernah menyerah.